Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Septiani dengan NIM S1E12059. Nah, jadi video ini saya buat untuk menjelaskan materi terkait fuzzy AHP, lebih tepatnya yaitu mengenai studi kasus dari fuzzy AHP itu sendiri untuk tugas mata kuliah logika fuzzy. Mungkin langsung saja ke materinya. Nah, untuk definisi fuzzy AHP, sebelum kita mengetahui definisi dari fuzzy AHP, terlebih dahulu kita juga harus tahu dulu definisi dari AHP itu tersendiri. Nah, jadi metode AHP ini merupakan salah satu metode pengambilan keputusan di mana faktor-faktor logika, intuisi, pengalaman, pengetahuan, emosi, dan rasa dicoba untuk dioptimalkan dalam suatu proses yang sistematis. Nah, sedangkan untuk fuzzy AHP adalah metode analisis yang dikembangkan dari AHP tradisional. Walaupun AHP biasa digunakan dalam menangani kriteria kualitatif dan kuantitatif pada NCDM, namun fuzzy AHP dianggap lebih baik dalam mendeskripsikan keputusan yang samar-samar daripada AHP tradisional. Nah, jadi lebih tepatnya metode fuzzy AHP juga ini digunakan untuk sistem pengambilan keputusan. Nah, langsung saja masuk ke contoh kasus dari fuzzy AHP. Jadi, di sini terdapat 4 data SMI player yang akan di-ranking sebagai partner referensi. Nah, di mana terdapat 4 kriteria yang dimiliki player, yaitu ada SMI scope, market, product, dan juga ada marketplace. Nah, jadi salah satu cara yang harus ada dalam proses penyelesaian fuzzy AHP yaitu harus adanya yang namanya kriteria. Nah, kriteria ini yang akan dijadikan sebagai pedoman penilaian bahwa si alternatif, misalnya si alternatif A1, A2, A3, A4 ini dapat dikatakan sebagai ranking 1, 2, atau 3 itu atas kriteria apa saja. Nah, jadi setelah data kriteria ini dikumpulkan, maka yang perlu kita lakukan yaitu mentransformasi data. Itu seperti pada tabel ini untuk contoh kasus ini. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan untuk melakukan fuzzy AHP yaitu mendefinisikan TFN atau Triangular Fuzzy Number. Nah, jadi Triangular Fuzzy Number atau TFN ini digunakan dalam proses fazifikasi yang terdiri dari 3 fungsi keanggotaan, yaitu adanya nilai terendah atau I, nilai tengah atau M, dan nilai tertinggi atau U. Nah, jadi aturan ini sudah menjadi konstanta dalam fuzzy AHP. Di mana di sini kita lihat nilai intensitasnya itu terbagi menjadi 9, di mana 9 intensitas ini memiliki penjelasan masing-masing dan memiliki nilai triangular fuzzy number dan juga reciprocal atau kebalikannya, di mana misalkan untuk intensitas 1 yaitu perbandingan elemen yang sama atau just equal, di mana nilai triangular fuzzy number-nya itu 1, 1, 1, untuk nilai terendahnya itu 1, nilai tengahnya 1, dan juga nilai tertingginya 1. Nah, untuk kebalikannya otomatis akan sama karena nilainya sama. Sedangkan untuk misalnya yang intensitas 2 atau pertengahan atau biasa disebut dengan intermediate. Nah, nilai triangular fuzzy number-nya yaitu 1/2, 1, 3/2. Nah, untuk kebalikannya, nilai kebalikannya itu 2/3, 1, atau 2. Nah, sampai seterusnya. Nah, itu terkait tabel skala fuzzy triangular number. Nah, langkah kedua yang kita lakukan yaitu menentukan perbandingan prioritas antar kriteria dengan skala TFN. Jadi kita melakukan proses pembobotan terhadap kriteria dari pendapat para ahli. Nah, bobot ini bisa didapatkan dari expert judgment atau berdasarkan literatur review. Kita anggap saja ini merupakan pendapat dari ahli, di mana untuk kriteria C1 atau scope of SMI itu misalkan weight-nya itu 5. Nah, yang tertinggi itu misalkan itu diambil dari kriteria produk, di mana nilai weight-nya itu 9. Nah, kemudian kita harus membuat matriks dulu. Misalkan matriks yang kita buat ini yaitu perbandingan yang bisa dilihat dari selisih nilai antara dua kriteria. Misalkan C1 scope of SMI dibandingkan dengan C1 of SMI. Nilainya 1. Dan misalkan lagi untuk
untuk C-scope, untuk C1 scope of SMI dibandingkan dengan C2 market, maka nilainya itu kita bisa lihat misalkan C-scope nilainya 5, C1 scope nilainya 5 dan market nilainya 3, maka nilainya itu 2. Kenapa 2? Diambil dari nilai selisihnya. Sedangkan tadi nilai dari perbandingan C1 scope of SMI dengan C1 scope of SMI itu nilainya 1 karena sama-sama seimbang atau nilainya sama. Misalkan lagi, kita lihat lagi dari C1 scope of SMI dengan kita bandingkan dengan nilai produk, di mana C1 scope of SMI itu nilainya 5 dibandingkan dengan produk itu maka nilainya 1/4. Kemudian kita bisa hitung juga dari nilai kebalikannya. Nilai kebalikannya itu langsung kita bisa tampilkan di sini. Misalkan untuk yang tadi scope of SMI dengan market nilainya 2, otomatis nilai kebalikannya itu 1/2. Sedangkan untuk nilai produk dengan scope nilainya dia 1/4. Sedangkan kalau untuk nilai kebalikannya itu 4. Seperti itu sampai dengan nilai perbandingan C4 marketplace dengan C4 marketplace. Seperti itu. Kemudian kita melakukan atau mengkonversi nilai perbandingan berpasangan antar kriteria ke matriks pairwise comparison antar kriteria untuk mendapatkan nilai FTN-nya, di mana yang berpatokan dari tabel skala fuzzy triangular ini. Dari tabel ini maka didapatkan hasil untuk nilai TFN-nya yaitu sebagai berikut. Seperti yang tampil pada tabel ini setelah dihitung dengan menggunakan tabel skala fuzzy triangular. Kemudian langkah ketiga, selanjutnya kita menentukan batas sintesis fuzzy. Di mana untuk menentukan batas sintesis fuzzy ini kita gunakan rumus ini. Nah, maaf, jadi tadi itu setelah kita mendapatkan nilai TFN-nya itu nilai-nilainya sudah terbagi-bagi menjadi nilai-nilai yang sudah terpisah-pisah antara nilai terendah, nilai tengah, dan juga nilai atas atau upper-nya. Seperti ini, C1, C2, C3, C4 sudah ada nilai lower, median, dan juga upper-nya. Nah, lanjut tadi menentukan batas sintesis fuzzy, yaitu kita dengan menggunakan rumus ini. Nah, untuk implementasinya itu sebenarnya lumayan sederhana, yaitu seperti ini. Kita ambil dari tabel yang sudah dihitung tadi nilai TFN-nya. Yang pertama, kita melakukan perhitungan nilai total lower pada setiap kolom. Misalkan di sini kita hitung satu saja dulu, yaitu untuk C1-nya. Kita gunakan rumus sigma NJ kurang I LJ sama dengan 1 ditambah 0,5 ditambah 0,4 ditambah 0,4. Nah, dari mana nilai-nilai ini? Jadi, kita nilai total lower pada setiap kolom. Misalkan untuk lower kolom 1, yaitu untuk kolom C1, yaitu nilainya 1 ditambah 0,5 ditambah 0,4 ditambah 0,4. Itu untuk nilai lowernya. Sedangkan untuk yang C2-nya juga kita hitung sama dengan menggunakan persamaan ini juga kita tambahkan 0,67 ditambah 1 ditambah 0,40 ditambah 0,40 berulang sampai dengan C4. Tetap menggunakan dengan persamaan yang sama. Sehingga didapatkan hasil untuk nilai total lowernya untuk C2 yaitu 2,47, C3 6,50, C4 4,28. Nah, untuk nilai total lower keseluruhan kita jumlahkan semuanya ini mulai dari C1, C2 sampai dengan C4, kita jumlahkan 2,3 ditambah 2,47 ditambah 6,50 ditambah 4,28, maka diperoleh hasil untuk nilai total lower keseluruhan yaitu 15,55. Nah, setelah mendapatkan nilai total untuk lower, kita hitung lagi nilai total untuk median pada setiap kolom. Kita misalkan lagi untuk C1 saja dulu. Kita tetap menggunakan ini, tetapi dia rumusnya yaitu sigma NJ kurang 1, di mana MJ sama dengan
1 ditambah 1 ditambah 0,50 ditambah 0,50 sama dengan 3. Sama seperti tadi, nilainya yaitu kita lihat di tabel untuk nilai mediannya di mana 1 mana ini 1 ditambah 1 ditambah 0,50 ditambah 0,50. Begitu pula dengan C2-nya 1 ditambah 1 ditambah 0,50 ditambah 0,50 sampai dengan C4, sehingga didapatkan untuk nilai total median C2-nya itu 3,0, C3-nya itu 8,00, C4-nya 5,33. Sehingga setelah ditotal untuk nilai total median keseluruhannya mulai dari C1, C2, C3, C4 kita dapatkan hasil 21,33. Nah, setelah itu yang terakhir lagi kita menghitung nilai total untuk nilai upper pada setiap kolom. Nah, sama seperti tadi rumusnya kita tinggal masukkan nilai dari uppernya itu 1 ditambah 1,50, 1,5 ditambah 1,5 ditambah 1,5 sehingga mendapatkan hasil 5,5. Nah, kemudian diulangi sampai dengan C2, C3, C4. Kemudian didapati hasil untuk C2-nya 6, C3-nya 5,86, C4-nya 2,74. Dan sehingga nilai total median keseluruhannya didapati 5,5 ditambah 6 ditambah 5,86 ditambah 2,74 sama dengan 20,1. Sehingga menghasilkan nilai-nilai seperti tabel ini. Nih, totalnya 15,55, 19,3, 20,08. Oh, ini ada typo. Seharusnya di sini 21,33. Coba kita hitung. Tambah 3,00 ditambah 8,00 ditambah 5,33. Oh ya, di tabel ini seharusnya nilainya 21,33 sedangkan untuk yang uppernya itu 20,1. Ini dibulatkan. Oke, next. Masih menentukan batas sintesis fazi. Nah, yang tadi itu kita baru menghitung nilai total lower, median, dan juga uppernya. Nah, selanjutnya kita sudah bisa menentukan atau menghitung nilai sintesis fazi pada lower, median, dan juga upper. Kita menggunakan rumus ini. Sehingga didapati untuk nilainya itu 2,3 C1 dikali 1 per jumlah total dari kalau untuk lower itu dia total dari upper. Sedangkan untuk kalau upper dia itu cara hitungnya yaitu misalkan untuk nilai kriterianya misalkan C1 yaitu 5,5 dikali 1 per dia diambil pernya itu total dari nilai lower 15. Nah, kalau untuk median itu sendiri dia diambil nilainya dari kriterianya, di pernya itu tetap mengambil nilai dari median itu sendiri. Kira-kira seperti ini. Nah, untuk S1-nya, S2, S3, dan S4-nya dia tetap menggunakan persamaan yang sama sehingga nilai-nilai C1, C2, C3, C4-nya itu didapatkan. Misalkan ini 2,3 dikali 1 per totalnya dari upper 20,08. Hasilnya yaitu 0,115 sama dengan ini juga nilai dari kriterianya. Misalkan C1 3 untuk median 1 per tetap nilai total median yang diambil hasilnya 0,16 masukkan di sini. Kemudian untuk yang upper 5,5 dikali 1 per total dari lower hasilnya 0,35 sampai dengan seterusnya mendapatkan nilai C4. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kita menghitung nilai prioritas vektor. Dimana dengan mendengar kata vektor itu yaitu berarti membandingkan suatu nilai. Nah, untuk menghitung nilai prioritas vektor ini kita menggunakan persamaan ini dengan ada keadaan di mana
Jika M2-nya lebih besar atau sama dengan M1, maka nilainya itu 1. Jika L1-nya lebih besar atau sama dengan M2, maka nilainya itu 0. Dan jika nilai yang membandingkan lebih besar dari nilai yang dibandingkan, maka kita harus menghitungnya menggunakan rumus ini. Misalkan, untuk ini, C2 dibandingkan dengan C2, otomatis nilainya 1, karena nilai M2 dengan M1-nya itu sama. Sama juga seperti ini, C3 dengan C3. Nah, kalau misalnya yang menggunakan perhitungan itu C1 misalnya, kita bandingkan C1 dengan C3. Nah, C1, nilai C1 ini kan dia lebih, ini C1 0,115 dibandingkan dengan C3. Lebih kecil dengan pembandingnya, yaitu 0,325. Sehingga kita harus menggunakan rumus ini untuk menghitung. Dimana rumusnya itu kita masukkan 0,32. Mana kursornya? Nih, 0,324 nilai C3-nya dikurang 0,38 nilai C3 dari uppernya diper 0,16 nilai dari mediannya dikurang 0,38 nilai uppernya untuk C3, kemudian dikurang 0,41 dikurang median untuk C3-nya, dan juga dikurang 0,324 dikurang nilai C3-nya untuk lower, sehingga mendapatkan hasil 0,14. Sama seperti untuk membandingkan yang lainnya juga, apabila mendapatkan keadaan pembandingnya lebih besar, nilai yang membandingkan lebih besar dari nilai yang akan dibandingkan, maka kita harus menggunakan rumus ini untuk menyelesaikannya. Sehingga sudah didapatkan bahwa untuk perbandingan C1 dibandingkan dengan C4 itu nilainya lebih besar C1-nya, sehingga kita harus hitung sampai mendapatkan nilai-nilai ini. Sedangkan untuk yang sama yaitu C2 dengan C2, C3 dengan C3, C4 dan C4 itu nilainya bernilai 1. Nah, sehingga didapati nilai hasil dari prioritas vektornya setelah menghitung yaitu seperti ini. Dimana C1-nya ada 1,000, C2 1,00, C3 1,00, seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu kita menentukan nilai ordinat defalsifikasi, yaitu dengan mencari nilai minimal. Nah, untuk menentukan nilai ordinat defalsifikasi adalah dengan mencari nilai minimal dari nilai vektor di setiap kriteria. Nah, tadi kan kita sudah dapati nilai perhitungannya itu didapat di tabel ini. Nah, dari tabel ini kita cari nilai minimalnya. Di C1 kita lihat. Nilai minimalnya itu terdapat di sini, di C3 ini. Yaitu 0,104. Kemudian kita masukkan di dalam kolom defalsifikasi. Untuk C2 nilai minimalnya yaitu 0,589 kita masukkan. Untuk C3 nilai minimumnya itu tetap 1, sedangkan untuk C4 nilai minimumnya itu 1 juga. Oke. Setelah kita mencari nilai minimumnya, kita melakukan normalisasi vektor weak value atau nilai bobot vektor. Di mana kita sebelum mendapatkan nilai W-nya, kita harus mencari nilai W action-nya dulu. Di mana untuk W action-nya itu kita jumlahkan semua nilai-nilai dari falsifikasi tadi, yang ini kita jumlahkan. Di mana 0,104 ditambah dengan 0,589 ditambah dengan 1,000 ditambah 1,00, sehingga didapati nilai dari W action-nya yaitu 2,298. Nah, setelah mendapatkan nilai W action-nya, kita sudah bisa menghitung nilai W targetnya, nilai W totalnya. Jadi dengan cara nilai dari ini nilai dari defalsifikasinya kita bagi dengan nilai total dari W action-nya, di mana 0,0104 dibagi 2,298, 0,589 dibagi 2,298, 1,00 dibagi 2,298, dan juga 1,00 dibagi 2,298, sehingga didapati untuk hasil C1-nya yaitu 0,045, W-nya untuk C2 didapati 0,084, ini untuk
C3-nya 0,435 dan juga untuk C4-nya 0,435 juga. Seperti tabel ini. Nah, setelah itu langkah selanjutnya yaitu kita menentukan vektor value di setiap kriteria dengan menggunakan persamaan ini untuk menghitung vektor value-nya. Nah, terlebih dahulu sebelum itu kita harus menentukan nilai max dan minimumnya dulu dari setiap kriteria. Di mana? Untuk C1 kita lihat nilai maksimumnya yaitu 2, untuk minimumnya 2. Nah, C2 nilai maksimumnya 2 dan minimumnya 1. C3 nilai maksimumnya 3 dan minimumnya 1. Dan C4 nilai maksimumnya 3 dan minimumnya 1. Nah, setelah itu kita sudah bisa untuk menghitung vektor value-nya. Nah, jadi menentukan nilai bobot vektor pada kriteria ini dilakukan perhitungan misalnya seperti ini. Kita hitung misalnya A1. A1 kita gunakan rumus yang ini untuk menghitung A1, A2, A3, A4-nya. Sampai dengan untuk menghitung C2, C3, C4-nya itu kita menggunakan persamaan yang ini. Di mana persamaan ini yaitu nilai kriterianya dikurang dengan nilai minimum dibagi nilai maksimumnya dikurang nilai minimumnya. Misalkan kita hitung A1-nya. Jadi A1 itu nilainya 2. Nih, A1 bagian C1. Nilainya 2. Dikurang dengan nilai minimumnya. Minimumnya itu 1. 1. Diper dengan nilai maksimumnya 2. Dikurang dengan nilai minimumnya 1. Didapati nilainya nilainya 1. Nah, untuk A2 juga seperti itu. Nilai kriterianya untuk A2 itu 2. 2 dikurang dengan nilai minimumnya diper dengan nilai maksimum dikurang dengan nilai minimumnya didapati nilainya itu 1 sampai dengan nilai A3 A4-nya. Dan untuk mencari C3 C4-nya juga C2 C3 C4-nya juga masih menggunakan persamaan yang sama sehingga didapati hasil keseluruhannya yaitu seperti tabel ini. Untuk A1 ada nilai C1 1 0 0 0 0 untuk C2 C3 C4-nya. A2 juga seperti itu untuk C1-nya 1, C2-nya 0, C3-nya 1, C4-nya 0. Seperti ini. Nah, selanjutnya lagi kita harus mencari nilai weak score berdasarkan vektor weak value. Jadi sebelum mencari nilai weak score itu kita harus tahu dulu nilai vektor weak value-nya. Sedangkan untuk nilai vektor weak value-nya tadi kan kita sudah hitung yang ini. Sekarang kita sudah bisa menghitung nilai weak score-nya. Nah, perhitungannya itu dilakukan seperti ini. Masing-masing dikalikan dengan nilai vektor weak value yang ini. Di mana kita mulai dari 1 dikali ini 0,045, kemudian ditambah 0 dikali ini 0,84. Kemudian ditambah yang C3-nya 0 dikali dengan 0,435. Kemudian yang terakhir ditambah 0 dikali 0,435. A2-nya juga begitu. 1 dikali 0,045 ditambah 0 dikali 0,084 ditambah 1 dikali 0,435 ditambah 1 dikali 0,435 sehingga dapati hasilnya 0,916. Sampai dengan seterusnya kita hitung satu-satu didapati nilai 0,955 untuk A3 dan untuk A4-nya 0,653. Kemudian sekarang kita sudah bisa masukkan di sini weak score-nya karena vektor weak value sudah ada dan weak score-nya sudah ada. Sehingga diperoleh untuk nilai atau hasil akhirnya itu seperti ini. Untuk A1 itu nilainya 0,045, A2 nilainya 0,916, A3 nilainya 0,955, dan A4 nilainya 0,653. Dari sini kita sudah bisa lihat perankingannya. Di mana yang mendapatkan ranking 1 yaitu untuk A3 SMI 3 yaitu mendapatkan ranking 1 dan untuk ranking 2 yaitu didapati oleh A2 SMI 2, kemudian untuk ranking 3 itu didapati oleh A4 dan ranking 4 itu didapati oleh A1 SMI. Nah, jadi seperti itu kira-kira untuk langkah-langkah Fuzzy AHP. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.